Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali dengan Pak Erwin. Kita akan belajar matematika. Materinya apa? Matematika hari ini adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB, faktor persekutuan terbesar. Untuk menentukan FPB itu ada dua cara, yaitu menentukan dengan faktor persekutuan. Yang pertama adalah dengan faktor persekutuan. Faktor persekutuan, semisal ada angka 8 dan 12. Caranya bagaimana? Faktor dari angka 8. Faktor itu cara mencari faktor, masih ingat kan ya? 8 dibagi 1 hasilnya 8, bagi 2 hasilnya 4, bagi 3 tidak bisa, bagi 5 juga tidak bisa. Berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 1, jadi 12, 2 menjadi 6, 3 menjadi 4, dan mentok ya. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kalau ada kata-kata faktor persekutuan, berarti kita mengambil persekutuan. Itu artinya ada di dua belah pihak. Berarti di dua belah pihak itu ada semua, ada angkanya semua. Jadi angka berapa? Faktor persekutuan terbesarnya menggunakan faktor persekutuan. Angka berapa saja? Angka 1. Ada. Angka 2 ada. Angka berapa lagi? Angka 4 juga ada. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah berapa? Kalau faktor persekutuannya adalah faktor persekutuan ya sama dengan berapa? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Ini faktor persekutuannya. Tapi yang ditanyakan adalah FPB. FPB ya anak-anak yang ditanyakan. Kalau FPB berarti FPB-nya berapa? Faktor persekutuan terbesar. Berarti cari persekutuan yang paling besar itu angka berapa? Jadi FPB dari 8 dan 12 sama dengan angka paling besar berapa dari faktor persekutuannya? Adalah angka 4. Oh, jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Itu kalau menggunakan faktor persekutuan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan faktorisasi. Kalau Pak Erwin menyarankan kalian menggunakan yang faktorisasi saja. Kenapa? Kalau menggunakan faktor persekutuan, kalau angkanya kecil oke, masih bisa mencari lebih mudah. Tapi ketika angkanya sudah mencapai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, nanti kalian akan kebingungan. Jadi Pak Erwin menyarankan untuk menggunakan faktorisasi. Dalam menggunakan faktorisasi, kalian bisa sekaligus mencari KPK-nya seperti itu. Jadi kalau faktorisasi itu bisa digunakan untuk KPK, bisa digunakan untuk FPB. Nah, contoh semisal angkanya sama ya, 8 dan 12. Kalau faktorisasi adalah
apa? Mencari faktor-faktor menggunakan bilangan prima. Jadi caranya sama, yang menggunakan pohon faktor. Seperti mencari KPK yang kemarin ya. Semisal soalnya sama, 8 dan 12. Kita buktikan apakah benar angka 4 ini. Kita buktikan. Faktorisasi dari 8 dan 12. Oke, kita pakai pohon faktor saja. 8 dibagi menjadi 2, dapatnya 4. Bagi 2, dapatnya 2. 1, 2, 3. Oh, berarti kalau 8 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Soalnya ini ada 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Sekarang kita cari. Berarti 12 berapa ini? Yang 12 sama dengan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 kali 3. Seperti ini. Nah, untuk mencari FPB sama dengan kalian tentukan. Oke, Barin bantu dengan cara menulis yang mudah. Buatlah bersusun. Yang 8 berapa? 8 sama dengan 2 pangkat 3. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, 8 sama dengan 2 pangkat 3. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Ingat, kalau FPB seperti ini. Triknya seperti ini kalau FPB. Kalau FPB, kalian lihat hasil faktorisasinya ini yang keduanya atau selebihnya ada. Maksudnya gimana ya Pak? Lihat, angka 2. Faktor 2 ini. Ada tidak? Di angka 8 dan angka 12 ada semuanya ya. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Berarti ditulis. FPB-nya berapa berarti? Kalau FPB itu yang ditulis adalah pangkat yang kecil. Berarti yang ditulis adalah 2 pangkat 2. Terus 3. 3 ini ditulis tidak ya? 3 tidak ditulis karena di satu pihak tidak ada. Jadi FPB itu milih-milih. Kalau kamu sendirian gak usah ikut aja, nanti takut seperti itu. Jadi yang diajak hanya yang keduanya atau ketiganya atau selebihnya itu ada semua. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, atas bawah ada. Maka dipilihlah pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil. Kalau FPB itu pangkat yang kecil. Jadi diambillah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Di FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Sama hasilnya. Mau menggunakan faktor persekutuan, mau menggunakan faktorisasi, hasilnya sama. Tapi Pak Erwin lebih menyarankan untuk menggunakan faktorisasi. Seperti itu ya. Oke, kita kasih soal satu lagi coba. Kita akan membuktikan atau mencari FPB dan KPK. Di sini Pak Erwin punya angka 12 dan 18. Carilah KPK dan FPB. KPK dan FPB. Caranya bagaimana Pak? Berarti kita harus menghitung 2 kali untuk mencari KPK dan FPB. Tidak. Caranya 1 kali, tapi menggunakan faktorisasi atau pohon faktor saja ya. Coba kita buktikan. 12 dibagi menjadi 2.
Ingat, kalau poin faktor itu pembaginya adalah bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima terkecil 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Misal 2 kok masih bisa 2 terus sampai 2 itu tidak bisa. Kalau 2 tidak bisa baru 3. Bila 3 tidak bisa baru 5. Seperti itu ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kita lingkari. Karena kalian baru saja menginjak ke KPK dan FB, dilingkari. Buat apa? Mempermudah kalian untuk mengingat kalian. Untuk 18 bagi 2 bisa tidak? 18 bagi 2 bisa dong. Hasilnya 9. 9 dibagi 3. Kenapa kok 3? Karena 9 bagi 2 sudah nggak bisa. Bilangan prima setelah angka 2 berapa? Angka 3. Oh, berarti 9 bagi 3 hasilnya 3. Kita lingkari. Nah, kita tulis hasilnya. 12 sama dengan 2 pangkat 2. 2 ya, pangkat 2 kali 3. Kalau yang 18 sama dengan 2. 2-nya cuma 1 ya, berarti tidak bisa pangkat. Kali 3-nya ada berapa itu? 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tentukan KPK. Ingat, kalau KPK kemarin itu dia baik banget ya. Walaupun dia tidak ada temannya, tapi tetap diikut sertakan ya. Oke, dan KPK adalah yang ditulis pangkat terbesar. KPK yang ditulis pangkat terbesar. Jadi coba kita lihat. Ada 2 pangkat 2 dan 2. Yang ditulis berarti ya 2 pangkat 2 kali 3 dan 3 pangkat 2. Berarti kalau KPK yang ditulis adalah 3 pangkat 2. Seperti itu. Baru kita hitung. 2 pangkat 2, 4 kali 3 pangkat 2, 9. Berarti 4 kali 9 berapa? 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Padahal kita masih disuruh mencari FPB. Kita cari saja. Apakah harus mengulang kembali seperti ini? Tidak perlu. Langsung saja FPB sama dengan. Makanya Pak Erwin lebih menyarankan ke faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Jadi kalian ketika mencari KPK dan FPB caranya sama. Biar kalian lihat hasil faktornya tadi, hasil faktorisasinya. Nah, kalau FPB tadi ingat, kalau FPB yang ditulis adalah pangkat terkecil. Pangkat terkecil. Oh, ini ada, atas bawah ada ya. Yang atas 2 pangkat 2, yang bawah 2. Berarti yang ditulis adalah 2. Terus yang ini ditulis ya ada angka 3. Ditulis, angka 3 ditulis. Karena di atas ada angka 3, di bawah juga ada angka 3. Yang atas 3, yang bawah 3 pangkat 2. Berarti yang ditulis adalah yang pangkat terkecil. Berarti 3. Berarti kali 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau mencari KPK atau FPB, Bapak sarankan menggunakan pohon faktor saja. Dan ingat, nulisnya yang rapi, urut gitu. Supaya apa? Supaya ketika kalian mencari apapun yang kalian sudah hitung, kalian masih ingat, oh ini tadi, ini. Urutannya tetap tahu seperti itu ya. Jadi usahakan sudah kelas 4, nulisnya harus rapi ya. Oke anak-anak, siap? Oke, untuk pelajaran hari ini sekian ya. Nanti Bapak kasih latihan soalnya, bisa kalian kerjakan dengan teliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.